Halo semuanya, saya Muhammad Naufal. Di sini kita akan mengerjakan modul 4 uji non parametrik. Pada uji kali ini tuh ada beberapa keuntungan dari menggunakan metode non parametrik. Yang pertama itu data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga lebih bisa luas penggunaannya. Yang kedua dapat digunakan untuk level binominal dan ordinal. Dan yang ketiga itu lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti. Oke, langsung saja ke soalnya. Di sini kita akan masukkan dua soal. Yang pertama itu latihan 5, di mana kita akan menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Langsung ke SPSS. Sini kita masukkan variabel view-nya dulu, itu nilai. Kita masuk ke data view, masukkan nilainya. Jika sudah, kita klik analyze. Lalu kita pilih non parametric test, lalu kita legacy. Lalu kita pilih yang one sample. Selanjutnya kita pindahkan untuk nilai ke test variable. Lalu kita klik OK. Ini hasilnya untuk one sample test. Di sini kita menggunakan jumlah sampelnya itu tadi 30 dan kita mendapat rata-rata 73, sekian dan standar deviasi 10, sekian. Di mana nilai tes statistiknya itu di 0,133. Pada hipotesis kali ini dinyatakan bahwa H0 itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal, sedangkan untuk H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Dan untuk pengambilan keputusannya, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, pada perhitungan ini bisa kita lihat bahwa signya itu ada di 0,185 dan jika dibagi dua adalah 0,94, yang artinya sig lebih besar dari 0,05 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu di mana di sini tuh soalnya ada seorang guru yang mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Di minggu pertama menggunakan metode A, minggu selanjutnya B, selanjutnya lagi C, dan selanjutnya lagi D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran diukur dengan skala original 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Untuk datanya ada A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Langsung saja kita ke SPSS. Sini kita masukkan variabel dulu, ada variabel yang tadi A, B, C, D. Lalu kita masukkan datanya sesuai kolom-kolomnya. Langsung saja kita pilih analyze, pilih non parametric test, legacy dialog, kita pilih. Di sini kita pilih yang correlated sample. Klik. Lalu untuk tes variabelnya kita pindahkan semuanya A, B, C, dan D. Nah, klik OK. Sini kita mendapat hasil seperti ini. Ada Friedman test di mana rankingnya itu yang A 2,03, untuk yang B 2,83, yang C 2,28, dan yang D 2,88. Di sini untuk hipotesisnya itu yang pertama itu H0 itu jika metode ABCD mempunyai pengaruh yang sama, sedangkan H1 jika metode ABCD tidak memiliki pengaruh yang sama. Nah, pada pengambilan keputusan di sini itu jika probabilitas atau sig kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan di sini bisa kita lihat kalau signya itu 0,003 yang artinya H0 ditolak, yang artinya antara metode A, B, C, D itu tidak memiliki pengaruh yang sama atau berbeda pengaruhnya. Selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu untuk menguji apakah
Obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Jumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut datanya. Yang sebelum, yang sebelah sini adalah yang sesudah. Kita ke SPSS. Pertama kita buat variabel dulu, ada sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita masuk ke data view, kita isikan datanya. Ini adalah data berapa kali mereka lari. Kita langsung ke perhitungannya, kita klik analyze. Lalu kita pilih non parametric test, lihat legacy dialog, lalu kita pilih to relate sample. Lalu kita masukkan test pair-nya, itu variabel 1. Untuk variabel 1 kita pindahkan ke sebelum, kita pindahkan variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Selanjutnya kita klik OK. Dan begini hasilnya. Nah, di sini kita dapat hasil perhitungannya, yaitu kita dapat 2 rank yang negatif dan 7 ranking yang positif dan 1 yang sama. Dan total seluruh sampelnya tadi adalah 10. Lalu untuk hipotesisnya itu H0 jika pelari sesudah dan sebelum minum obat itu adalah kecepatan larinya adalah sama. Dan untuk H1 nya jika kecepatan pelari sesudah atau sebelum minum itu tidak sama. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya di tes statistik, sig-nya itu 0,064 itu yang total. Jika kita hitung one tail maka kita bagi 2 karena 2 sisi, hasilnya itu 0,032. Maka bisa kita simpulkan bahwa probabilitasnya atau sig kurang dari 0,05, yang artinya H0 ditolak. Ini artinya bahwa kecepatan pelari sebelum dan sesudah minum obat tentu saja berbeda. Oke teman-teman, ini kita tadi udah uji non parametrik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.